Espresso Science, menyelami ilmu di balik kopi espresso. Pengenalan espresso. Espresso bukan sekadar minuman, tapi sebuah seni dan ilmu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, dari kimia hingga fisika. Setiap cangkir espresso adalah hasil dari proses kompleks yang membutuhkan keahlian, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang bahan dan teknik yang digunakan. Artikel ini akan mengeksplorasi sains di balik espresso, mulai dari proses pembuatan hingga faktor-faktor yang mempengaruhi rasa dan aroma minuman favorit ini. Proses ekstraksi espresso. Proses pembuatan espresso dimulai dengan biji kopi yang dipanggang dan digiling halus. Biji kopi ini kemudian dipadatkan dalam portafilter dan air panas dengan tekanan tinggi dipaksa melewati bubuk kopi tersebut. Proses ini dikenal sebagai ekstraksi dan berlangsung hanya dalam waktu sekitar 25-30 detik. Peran tekanan dan suhu. Dua faktor utama dalam pembuatan espresso adalah tekanan dan suhu. Mesin espresso modern biasanya bekerja pada tekanan sekitar 9 bar, yang setara dengan 9 kali tekanan atmosfer. Tekanan ini penting untuk memastikan air melewati bubuk kopi dengan kecepatan yang tepat, sehingga menghasilkan ekstraksi yang optimal. Suhu air juga sangat penting. Idealnya, suhu air berada di kisaran 90-96 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah akan menghasilkan ekstraksi yang kurang optimal, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kopi menjadi terlalu pahit. Konsentrasi dan komposisi. Espresso dikenal dengan kekayaannya dalam rasa dan tekstur. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi senyawa kimia yang larut selama proses ekstraksi. Espresso mengandung lebih banyak minyak kopi, senyawa aromatik, dan partikel padat dibandingkan dengan metode penyeduhan lainnya. Ini yang memberi espresso kekayaan rasa dan krema, lapisan busa keemasan di permukaan espresso. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasa akhir dari secangkir espresso, di antaranya, 1. Jenis biji kopi. Biji kopi Arabica dan Robusta memiliki profil rasa yang berbeda. Arabica cenderung memiliki rasa yang lebih manis dan halus, sementara Robusta memiliki rasa yang lebih kuat dan pahit. 2. Proses penggilingan. Ukuran partikel hasil gilingan kopi sangat mempengaruhi ekstraksi. Gilingan yang terlalu halus dapat menyebabkan over extraction, menghasilkan rasa pahit. Sebaliknya, gilingan yang terlalu kasar dapat menyebabkan under extraction, menghasilkan rasa yang lemah. 3. Rasio kopi dan air. Rasio antara jumlah kopi dan air juga sangat penting. Rasio standar untuk espresso adalah sekitar 1:2, artinya 1 gram kopi digunakan untuk menghasilkan 2 gram espresso. 4. Teknik tamping. Tamping adalah proses menekan bubuk kopi di dalam portafilter. Tamping yang konsisten dan tepat memastikan bahwa air melewati bubuk kopi secara merata, menghasilkan ekstraksi yang konsisten. Ilmu di balik krema. Krema adalah lapisan busa tebal yang terbentuk di permukaan espresso, dan merupakan indikator penting dari kualitas espresso. Krema terbentuk dari minyak kopi yang teremulsi dengan air di bawah tekanan tinggi. Krema juga mengandung gelembung gas yang terperangkap. Sebagian besar adalah karbon dioksida yang dilepaskan selama proses ekstraksi.
Selain memberi tekstur yang khas, krema juga berkontribusi pada rasa dan aroma espresso. Kesimpulan, espresso adalah contoh sempurna dari bagaimana sains dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan sesuatu yang nikmat dan memuaskan. Dengan memahami ilmu di balik pembuatan espresso, kita dapat lebih menghargai setiap cangkir yang kita nikmati dan bahkan mungkin dapat menghasilkan espresso yang lebih baik di rumah. Sains di balik espresso menunjukkan betapa detail kecil dapat membuat perbedaan besar dalam hasil akhir, menciptakan minuman yang tidak hanya memuaskan dahaga, tetapi juga menggugah indera kita.